Gue pernah nyaris 3 tahun kerja di apa Labuan, salah satu daerah paling barat Pulau Jawa gitu. Labuan ini dekat ke ujung kulon, jadi dan mau nggak mau akhirnya ya emang gue mau gitu. Gue tertarik juga sama ujung kulon. Akhirnya beberapa kali gue mengunjungi daerah ujung kulon, walaupun tahun 2000-an awal kalau nggak salah. Gue pernah punya pengalaman juga di daerah ujung kulon bareng Rai waktu itu. Cuma waktu itu kan pernah gue ceritain di Twitter, Instagram, jadi ya teman-teman bisa baca di situ aja lah. Kali ini gue mau cerita tentang hal lain dari ujung kulon yang pernah gue temuin di luar bareng sama Rai kemarin. Ya itu akhirnya gue kenal sama namanya Bang Roy. Bang Roy ini security di kantor gue dulu, dan dia orang Labuan asli, dia orang Kulon asli gitu. Jadi dia cukup kenal lah daerah situ, dan ada beberapa orang juga yang dia kenal kerja di itu Taman Nasional Ujung Kulon itu. Jadi gue jadi punya advantage lah untuk bisa datang ke sana gitu, dengan dengan apa dengan gratis pula gitu. Ya walaupun harusnya gratis ya, cuma namanya restricted area kan, nggak semua orang bisa masuk situ. Sampai akhirnya gue beberapa kali bisa masuk ke dalamnya. Waktu sama Ray dulu kan nggak sampai ke dalam, cuma pinggirnya. Jadi kali ini gue cerita ketika gue masuk ke ujung kulon. Itu bener ya, maksudnya ketika gue masuk ke sana itu, ke apa sampai paling dalam itu shelter tempat para rangers eh, tinggal di situ di tengah hutan ujung kulon itu gue paling dalam di situ. Itu bener-bener di banyak bagian itu sinar matahari nggak masuk. Sinar matahari itu nggak tembus sampai ke dalam, walaupun itu siang terik, tapi nggak tembus, saking itu rindangnya pepohonan. Itu bener-bener apa bener-bener rindang gitu, rindang banget, teduh. Pepohonan besar-besar itu diameter bisa 1 sampai 2 meter, itu pohon gede-gede itu. Masih banyak binatang liar, jadi benar-benar surga alam lah menurut gue. Itu suasananya masih amat sangat asri, udara masih bersih. Itu benar-benar memang harus dilindungi kan. Sampai suatu ketika gue menginap di ujung kulon di shelter itu. Gue menginap di bentuk bangunannya kayak rumah panggung. Itu dari atas sekitar dari tanah sampai ke atas itu sekitar 2 meter lah, 2 meter. Jadi bentuknya rumah panggung. Itu inget gue bertiga tuh, gue sama Bang Roy sama teman dari Rangers di situ yang ujung kulon itu. Kami bermalam di situ. Jadi rumah panggung ini panjangnya sekitar 10 atau 11 meter lah panjang itu. Lebarnya sekitar 4 atau 5 meter gitu. Jadi bentuknya rumah panggung, kayu, terbuat dari kayu, nggak ada tembok, nggak ada semen sama sekali. Lantainya pun tirai bambu, pinggir-pinggir geribik, atasnya pun dari kayu bambu gitulah. Jadi benar-benar rumah alami gitu. Nah, karena lantainya ini dari anyaman bambu itu, jadi kalau misalnya kita di atasnya nih, itu bisa ngeliat ke bawah gitu loh, karena ada celah-celahnya tuh kan, celah-celah bambu itu loh. Jadi kalau gue tidur itu, gue bisa ngeliat ke bawah gitu. Gelap tapi gue bisa ngeliat ke bawah gitu. Sampai pada suatu malam gitu, belum terlalu malam juga, masih jam 10-11 lah gitu kalau nggak salah. Itu ketika gue rebahan di rumah panggung gitu ya, itu di bawah ya,
di bawah rumah itu kayak ada bunyi keresak 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 gitu. Jadi di bawah rumah itu ada suara keresak-keresak gitu. Keresak-keresak apa itu? Gelap, di bawah nggak kelihatan sama sekali, tapi itu menarik perhatian. Keresak 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 apa itu kan. Sampai akhirnya gue ngambil senter tuh. Gue pengen tahu di bawah ada apa sih gitu. Itu emang dari celah-celah bambu itu kan ada beberapa celah yang besar kan, jadi kita bisa ngintip. Gue ngintip situ sambil gue senter. Itu ular men, ular itu ini ular itu bergerak di bawah. Ular asli, ular bergerak di bawah, berjalan gitu dari belakang rumah sampai ke depan. Itu gue ikutin dari belakang sampai ke depan. Itu panjang rumah panggung itu kan sekitar 10 sampai 11 meter. Itu dari bagian belakang rumah sampai ke depan itu ularnya kelihatan. Segitu panjangnya gitu. Sampai ke depan. Besar men. Jadi sampai akhirnya gue keluar rumah masih di atas rumah panggung di terasnya itu gue senter itu ular. Itu bener besar dan panjang. Jadi bagian tubuhnya itu hampir sebesar batang pohon kelapa gitu loh. Mungkin sama ya batang pohon kelapa gedean, palanya itu gede banget. Itu ular paling besar yang pernah gue lihat itu seumur hidup. Itu besar banget, panjang sekitar 10 sampai 11 meter ya, sepanjang rumah itu lah. Terus kata rangersnya, oh ini mah masih termasuknya masih anak katanya gitu. Ada yang lebih gede dari itu lagi. Buset, yang lebih gede dari itu lagi apaan? Itu aja udah gede banget. Tiba-tiba kata rangers, enggak, itu mah paling anaknya, yang lebih gede lagi banyak. Oke, besok paginya nih biasa subuh kami menikmati pagi di ujung kulon gitu kan, di hutan rindang segala macam. Kami jalan ke pantai. Ya, di ujung kulon tuh ada namanya pulau Panaitan ya kalau nggak salah, pulau kecil di ujung kulon tuh Panaitan. Dan kami mau ke sana, ke pulau itu menggunakan perahu dayung. Sekitar jam 9, jam 10 lah gitu. Ketika laut masih surut, waktu itu. Paling kedalamannya 1,5 meter sampai 1 meter lah. Soalnya Pulau Panaitan kan emang deket kan, nggak terlalu jauh. Perahu dayung juga cukup. Pelan dayung gitu ya. Nah, ketika di tengah-tengah tuh, jadi di tengah-tengah laut gitu yang dangkal, masih 0,5 meter 1 meter kan, bening tuh. Dasar laut kan kelihatan bening gitu. Kami melihat ada sesuatu yang aneh. Teman-teman pasti tahu kan yang namanya teripang ya. Teripang ini binatang laut yang bentuknya hitam, panjang. Dia bisa mengecil, bisa memanjang dan mengeluarkan kayak serat-serat gitu loh. Teripang itu kalau yang sering di pantai suka lihat lah teripang, warnanya gelap hitam atau coklat gitu. Dan katanya harganya mahal. Untuk obat apalah gitu. Untuk ekspor juga banyak yang mau gitu kan. Dan harganya mahal. Nah, ketika kami naik perahu itu ya sepanjang di laut, dasar laut itu teripang semua. Ribuan jumlahnya di dasar laut dan kelihatan itu sejauh mata memandang itu teripang semua. Kebayang nggak tuh kalau dikumpulin harganya berapa? Itu teripang semua. Dan waktu itu kami nggak bawa apa-apa, nggak bawa kantong plastik, nggak bawa karung untuk ngambil sebagian gitu untuk dijual lah gitu nanti di rumah gitu. Nggak banyak ya, paling sekarang 2 karung. Itu banyak sejauh mata memandang teripang semua itu. Sudah, kata si rangersnya itu, balik lagi yuk sebentar, ngambil karung dulu, mau kita ambil aja gitu, lumayan untuk untuk di rumah katanya. Ya sudah, akhirnya itu
Tripang banyak itu kami tinggalkan tuh, balik lagi ke daratan mau ngambil karung gitu. Paling bolak-balik itu nggak nyampe setengah jam lah, 20 menit paling dari tempat itu ke daratan, ngambil karung, balik lagi paling paling lama 30 menit lah. Tahu nggak, ketika balik lagi ke situ, ke tempat itu tripang hilang semuanya. Yang tadinya ribuan tuh banyak di dasar laut, hilang semua ketika kami sampai situ lagi. Sampai gue nyebur tuh, gue buka itu pasir, nggak ada. Yang tadinya kami bertiga ngelihat itu tripang ribuan, balik lagi hilang semua, kosong, pasir aja. Kemana tuh tripang lari? Gila. Nggak nyampe setengah jam bolak-balik itu. Itu gua masih nggak ngerti sampai sekarang. Yang tadinya lautan tripang di pasir, beberapa menit kemudian balik lagi hilang. Aneh kan? Sampai ada satu malam berikutnya di ujung kulon, ketika kami bersantai gitu di teras rumah panggung itu, gua ngeliat kayak ada bayangan hitam di jarak antara 20-25 meter lah di depan, di bawah pohon-pohon rindang gitu. Itu beberapa kali sekelebatan tuh bayangan putih lewat sat lewat dari kejauhan itu. Terus si Rangers dan Bang Roy ini tahu kali muka gue panik gitu. Udah tenang aja kata gitu. Biasa di sini mah itu. Emang apaan sih? Udah biarin aja katanya. Kadang-kadang bayangan putih, kadang-kadang bayangan hitam, siluet itu bolak-balik gitu kan. Biasanya berdiri di sini kok depan, cuma ada orang baru aja kata, jadi nggak berani mendekat gitu. Gila, serem nggak? Jadi itu bayangan hitam sekelebatan terus beberapa kali gitu, sampai akhirnya gue nggak tahan lagi ketika jam 12 atau jam 1 itu kami masih ngobrol, Bang Roy dengan Rangers main catur. Tiba-tiba dari kejauhan itu kayak ada bunyi trek gitu loh, trek gitu. Dari kejauhan makin lama makin dekat gitu. Gue nanya Bang Roy, itu apaan Bang Roy? Biasa itu mah, kata pocong lah, pocong. Jadi bener, dan bunyinya itu kayak gitu, trek gitu. Dari kejauhan di ujung kulon ini, bukan di rumah perkebunan karet yang Om Heri, bukan, di ujung kulon, trek kayak gitu. Dan dengan entengnya Bang Roy bilang gitu, nggak apa-apa itu mah, biasa, pocong. Itulah pengalaman gue beberapa malam di ujung kulon.